Halo, selamat pagi, siang, dan sore atau juga malam. Seperti biasanya kami menyapa kembali pelanggan kami dan juga calon para pelanggan kami yang berada di Malang Raya, khususnya di Kota Malang atau juga di Kabupaten Malang dan juga di Kota Wisata Batu. Di beberapa video yang sebelumnya pernah kami sampaikan tentang informasi yang berkaitan dengan servis AC Malang. Servis AC Malang itu sudah disebutkan beberapa poinnya, itu dari mulai penjualan AC, pemasangan AC, perawatan AC, dan juga perbaikan AC. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemasangan AC atau pasang AC Malang. Pasang AC Malang itu artinya sebuah kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam konteks pemasangan AC ruangan. Jadi dalam hal ini akan kita bahas poin-poin yang berkaitan dengan apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita itu mau memasang AC. Mau memasang AC ruangan, contoh sederhananya AC kamar gitu ya, AC kamar untuk sebuah rumah. Sebelum kita berangkat ke toko elektronik mau beli AC atau misalkan mau beli online atau sejenisnya, apa aja yang harus kita ketahui? Jadi gini, poin-poin yang harus diketahui diantaranya satu, perhitungan proporsi antara kapasitas AC dengan volume ruangan dan atau beban yang didinginkan. Pengertiannya itu ya harus proporsional, itu ya imbang antara kemampuan AC-nya dengan beban yang mau didinginkan. Ruangan itu luasnya berapa luasnya, serta di dalam ruangan itu apa aja yang mau didinginkan atau bebannya apa aja gitu. Itu satu. Yang kedua kalinya itu perencanaan tata letak. Perencanaan tata letak unit AC itu ya meliputi dari tata letak unit indoor dan juga perencanaan tata letaknya untuk unit outdoor. Dan nggak kalah penting juga itu perencanaan tata letak instalasi pipa AC-nya dan juga instalasi pipa drainase AC-nya, pembuangan air AC-nya. Terus ada satu lagi yang kadang-kadang terlupakan juga, perencanaan instalasi kelistrikan atau power supply untuk unit AC tersebut. Apabila untuk tahapan yang awal tadi sudah terpenuhi, langkah berikutnya itu adalah kelengkapan materialnya. Kelengkapan material AC, pemasangan AC itu ya meliputi dari pipa AC, pipa drainase, kabel kontrol atau kabel komunikasi unit indoor outdoor, atau juga kabel untuk power supply-nya. Terus ada lagi itu bracket outdoor, jadi pangkon untuk supportnya unit outdoor, itu untuk masuk unit outdoor. Semua itu material tadi itu tidak serta-merta disediakan dari toko penyedia barang elektronik atau AC. Kadang-kadang mereka hanya jual unit AC-nya aja. Jadi untuk kelengkapan material itu pada umumnya dilengkapi oleh pihak installer atau jasa pemasangan AC yang biasa membantu menyediakan material itu. Nah, untuk kategori material sendiri itu ada standarnya. Standarnya itu dalam arti untuk semacam ketebalan pipa atau kabel itu, kabel kontrol kan itu harus ada ukuran minimumnya. Nah, itu yang tahu itu ya hanya teknisi AC yang pengalaman, yang berkompeten di bidang AC ya. Nah, ngomong-ngomong tentang teknisi yang kompeten di bidang AC, poin setelah kita tahu langkah untuk pemasangan AC, teknisi AC itu adalah poin yang memang benar-benar cukup masuk kategori prioritas. Jadi sebagus apapun AC-nya, semahal apapun AC-nya, atau dilengkapi dengan sebagus apapun kelengkapan materialnya, kalau yang masang AC itu bukan teknisi AC yang ahli, berpengalaman, atau memiliki kompetensi di bidang AC ruangan, lebih prioritasnya lagi punya sertifikat uji kompetensi untuk installer AC. Nah, jadi itu sangat dikedepankan. Poin itu harus dikedepankan. Jadi walaupun AC-nya bagus, mahal, kalau yang masang AC bukan ahlinya, yo siap-siap aja AC-nya itu nggak mungkin berumur panjang kayak gitu. Bisa jadi resikonya fatal.
selain bisa merusak unit AC tersebut, itu membahayakan keselamatan bagi pemasangnya sendiri atau juga calon pengguna AC-nya. Itu kan ada teknik-teknik tertentu untuk masang AC, jadi tidak hanya sekedar plug semua orang bisa. Itu memang benar kelihatan mudah, kelihatan cuma masang unit indoor outdoor, kemudian ngerangkai pipa dan nyambung, tapi kalau tidak tahu tekniknya itu ya juga bisa terjadi kesalahan, dan itu katakanlah AC baru pun bisa rusak secara langsung bahkan gitu ya. Seperti yang kita ketahui bersama tadi, poin utamanya adalah satu, perhitungan kalkulasi beban, kalkulasi estimasi beban antara kapasitas AC dan volume ruangan yang mau didinginkan. Kedua kalinya itu perencanaan tata letak unit indoor dan outdoor. Yang ketiganya itu kelengkapan materialnya itu harus sesuai standar pabrikan. Kemudian yang selanjutnya tadi itu teknisi AC yang memasangnya itu harus kompeten. Nah, terus yang kelihatannya sederhana tapi sering diabaikan, kecukupan terkait power supply untuk arus listriknya. Kadang-kadang sudah beli AC tapi nggak mau perhitungan bahwa listrik di rumah itu kapasitasnya nggak mencukupi. Tahu-tahu beli AC 2 unit, anggaplah gitu, lalu begitu dipasang ya listriknya mati, jeglek. Lucu kan? Makanya itu, jadi kalau mau beli AC paling tidak itu harus dipersiapkan dulu tahapan-tahapannya. Paling tidak itu tadi seperti yang disebutkan. Nah, yang nggak boleh dilupakan ya listriknya juga. Listriknya itu harus cukup begitu. Nah, untuk jenis AC sendiri biasanya yang sering dipakai untuk rumah tinggal atau hunian atau semacam AC untuk kamar, AC untuk ruangan-ruangan kantor, itu kan lebih didominasi oleh AC jenis split wall mounted, yang AC standar yang di ruangan-ruangan itu. Itu jenis pemasangannya biasanya ada beberapa kategori, di antaranya kategori pemasangan standar. Standar itu ya unit indoor, keluar di belakangnya langsung unit outdoor kayak gitu. Itu kategori pemasangan standar, rata-rata pipanya sekitar 2,5 sampai 3 meter lah ya. Nah, itu pemasangan unit standar. Kalau yang semi permanen atau permanen itu biasanya meliputi instalasi pipanya itu, instalasi pipa AC-nya itu tanam tembok. Instalasi pipa AC dan pipa drainase tanam tembok, tadi kelihatan rapi semua, rapi, nggak kelihatan sama sekali ada yang keleweran. Bahkan untuk kabel listriknya pun nggak ada yang kelihatan gitu. Jadi nanti kabel listrik langsung masuk ke MCB distributor biasanya gitu. Jadi nggak kelihatan ada stop kontak, nggak ada kelihatan kabel ngelewer, nggak ada kelihatan pipa ngelewer. Tahu-tahu pokoknya unit indoor dan unit outdoor, kesannya seperti itu. Itu pemasangan yang model permanen. Nah, untuk pemasangan AC yang model standar, secara umum teknisi AC atau tukang AC sudah pasti mampu untuk menangani itu. Tapi kalau untuk yang pemasangan AC jenis model kategori yang permanen, yang pipanya itu tanam tembok semua, itu memang harus benar-benar teknisi AC yang memiliki keahlian khusus. Terutama kalau tanam tembok, otomatis kan nggak mungkin kalau pipanya hanya lurus saja, pasti ada belokan, pasti ada sambungan. Lah itu dibutuhkan teknik penyambungan pipa atau pengelasan pipa yang benar-benar mumpuni, benar-benar ahli. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, di situ dituntut kenapa tadi poin yang untuk pemasangan AC harus teknisi AC yang berpengalaman, yang memiliki kompetensi di bidang instalasi AC ruangan ya gitu. Nah, mungkin dari sekian banyak yang menonton video ini bertanya, kalau untuk di Malang, di mana sih yang bisa menyediakan jasa pemasangan AC yang katakanlah itu sesuai SOP lah, bisa dikatakan profesional sesuai SOP-nya. Gini, jadi bukan bermaksud mempromosikan diri, tapi intinya dari pihak kami, tim kami, dari tim Cyber Custom ini siap membantu untuk mengupayakan dari mulai tahap perencanaan, kalkulasi beban, terus sumber daya untuk teknisinya, itu semua bisa bisa dicakup semua. Jadi meliputi semua hal tersebut bisa ditangani semua, termasuk juga penjualan unit AC barunya, istilahnya pengadaan AC-nya itu. Kalau misalkan nggak mau repot beli sendiri unit AC, bisa kita bantu sekalian. Jadi intinya itu pengadaan AC include jasa pemasangan lagi gitu. Ada paket seperti itu. Jadi nggak perlu repot lagi. Kalau misalkan Pak, saya maunya taunya terus tinggal pakai aja langsung beres, tinggal oke, siap, kami siap bantu. Itu untuk kategori yang unit AC baru. Nah, lain lagi kalau untuk AC bekas,
AC bekas itu ada kecenderungan harus lebih detail pemeriksaannya sebelum dipasang. Karena apa? Namanya AC bekas kan istilahnya itu kan sudah beberapa saat tidak dipakai atau mungkin sudah agak lama bahkan gitu. Jadi sebelum dipakai, sebelum diinstal pun harus dicek ulang. Cek ulang dalam arti secara menyeluruh nggak mungkin karena belum dirakit. Paling nggak sebagian yang harus dicek, paling tidak untuk unit indoornya hidup atau enggak, terus kelayakan fisiknya itu masih utuh semua apa enggak, terus paling tidak itu freonnya disimpan atau enggak. Kalau unit bekas kan kalau dilepas AC-nya harusnya kan freonnya itu disimpan. Kalau yang ngelepas tukang AC sudah pasti disimpan. Nah, kalau misalkan ada kekurangannya pun itu biasanya nggak seberapa. Nah, jadi kalau misalkan AC baru sudah pasti, namanya unit baru sudah pasti siap pasang lah gitu. Karena unit baru kan misalkan ada keluhan atau apapun itu garansi dari pihak produsennya, dari pabrikannya. Kalau untuk garansi jasa pemasangannya, kalau di tempat kami ini bicara di tempat kami, kalau jasa pemasangan itu dari kami biasanya ada garansi minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan. Kalau misal dalam waktu garansi itu terjadi komplain atau keluhan AC atau tidak dingin, kalau ternyata permasalahannya ada di kesalahan instalasi, itu kami tanggung jawab sepenuhnya, itu garansi dari kami. Lain lagi kalau itu kesalahan dari unitnya, misal bocor dari unit, itu kan cacat dari unit, beda lagi urusannya. Nah, kalau selain garansi 1 bulan, ada juga paket garansi hingga 1 tahun. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi selama 1 tahun, kalau misalnya itu unit AC-nya baru, dan kami siap memberikan penawaran paket garansinya sampai 1 tahun. Ada syarat ketentuannya, diantaranya yaitu dalam waktu 1 tahun atau dalam masa garansi itu harus rutin melakukan perawatan minimal 3 bulan sekali. Jadi secara kontinu setiap 3 bulan sekali harus ada langkah preventif maintenance gitu. Jadi untuk istilahnya apa ya, biar kita tahu track recordnya. Jadi checklistnya ada datanya. Oh, ini dari waktu ke waktu masih kondisi baik, berarti kan dalam waktu masa garansi itu dapat diketahui datanya, AC-nya normal terus, normal hingga masa garansinya pun selesai dalam waktu 1 tahun gitu. Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, untuk di Kota Malang atau di Kabupaten Malang atau di Kota Batu secara menyeluruhnya itu Malang Raya, kami siap bantu proses pemasangan AC atau penyediaan jasa pemasangan AC yang sekalian unit barunya, pengadaannya kami siap gitu. Itu untuk unit baru. Kalau untuk unit bekas, kami pun siap memberikan pelayanan jasa pemasangan AC atau jasa bongkar pasang AC. Untuk harga gimana? Harga boleh disesuaikan. Kami itu sangat fleksibel, kompetitif lah paling. Kalau misalkan mau di cross check dengan penyedia jasa yang lain, oke, silahkan, itu hanya para customer, para pelanggan kami. Jadi kalau memang dirasa terbukti ada yang lebih murah, itu silahkan saja, nggak apa-apa. Tapi namanya kita kan tidak serta-merta hanya jual istilah jasa tenaganya untuk masang. Kami mengedepankan kualitas. Dalam arti kualitas itu tadi, garansinya tuh benar-benar dikedepankan. Misalkan benar-benar terjadi klaim garansi di masa yang masih garansi, itu kami tanggung jawab sepenuhnya gitu ya, nggak perlu khawatir ya. Jadi kurang lebih itu dulu yang ingin kami sampaikan untuk di Kota Malang dan sekitarnya. Bagi Anda yang sedang membutuhkan jasa pemasangan AC, bisa segera menghubungi kami di, kalau misalkan untuk nomor teleponnya nanti ada di deskripsi. Kalau untuk berkunjung di website kami, boleh di www.perkasamandiri.com. Saya ulangi, www.perkasamandiri.com atau www.serviceacmalangraya.com. serviceacmalangraya.com. Nah, di situ lengkap informasinya, bisa langsung ada kontaknya juga. Kalau misalkan mau konsultasi dulu juga boleh. Kalau misalkan sudah klop, langsung ditindaklanjut juga, itu lebih bagus. Tapi ada satu lagi yang perlu kami sampaikan. Biasanya kalau di tempat kami memang sistemnya itu reservasi, tidak spontan. Kadang minta hari ini langsung bisa nih. Kalau pas lagi jadwalnya mungkin agak senggang, mungkin boleh lah ya, bisa langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau misalkan ternyata di saat Anda menghubungi kami itu ternyata jadwalnya pas lagi, ya mohon maaf, agak penuh, ya semoga berkenan untuk di jadwalkan ulang atau diatur schedule-nya gitu. Jadi nanti sambil menyesuaikan antara waktu dari jenengan dan waktu dari tim kami, sama-sama siap untuk menindaklanjuti pemasangan AC-nya gitu. Nah, kurang lebih itu dulu yang kami sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan hubungi kami di 082 33 44 55 345 gitu aja. Oke. Terima
Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.